pagi, jam 12 siang, dan jam 6. Itu yang disebut doa malaikat Tuhan atau Angelus. Abang tahu nggak itu? Katolik, bukan Itu Protestan. Katolik. Kan Protestan. Nah, terus kedua, itu ada juga doa kerahiman ilahi. Itu diadakan setiap pukul jam 3 sore. Abang sudah melakukan tak itu? Itu Katolik loh. Nah, ketiga, Berdasarkan itu ada. Alkitab apa liturgi? Nah, bentar dulu. Makanya saya tadi mengatakan kenapa ini terjadi. Karena Alkitab menyuruh tetaplah bersyukur. Jadi tidak dibatasi ruang dan waktu. Nah, gitu. Nah, ketiga, doa devosional pribadi. Itu bisa doa pagi, doa siang, doa petang, dan doa malam. Abang sudah melakukan itu nggak? Sebagai Katolik? Liturgi kan? Nah, terus gitu Pak, liturgi. bentar dulu. Beda lagi, itu nanti ada ibadah liturgi misa. Oke? Nah, ibadah liturgi misa itu misalnya hari raya, meliputi misa-misa hari raya. Rabu Abu. Misa Minggu Palma. Tapi misa Kamis Putih. Sehari-hari, Pak. Bentar dulu, saya jelasin dulu. Kupahan dulu, Pak. Tapi tidak sehari-hari. Yang saya pertanyaanku ini, Pak, saya ini maksudnya agak iri. Kenapa saudara kita umat Muslim ini mereka itu beribadah itu tidak ada putus-putusnya. Begini. Sedangkan Kristen ini Pak ada dibilang Rabu Abu, kalau di Katolik ya Rabu Abu, Jumat Agung, maupun hari raya hari kan Bapak bilang semua itu hari Minggu. Kenapa hari Minggu itu tidak masuk di hari Natal, Pak? Nah, begini Pak, jangan dulu, saya belum selesai bicara tadi. Jadi tadi Bapak mengatakan saya iri kepada orang-orang yang melakukan ibadah tepat waktu, kan begitu. Jadi kalau Anda maksudnya kalau Anda ingin berubah, ya lakukan, kan begitu. Kalau tidak mau iri, lakukan seperti yang di dalam Katolik, kan begitu. Ini sebentar saya pelajari juga Pak. Soalnya kan 4 tahun sudah tidak pernah injak gereja ini. Jadi saya kebetulan scroll TikTok dapat komal inilah. TikTok. Jadi mas Gini, kan kata Pak Nehi tadi itu kan cuma liturgi, coba sama orang Islam. Sholat 5 waktu itu liturgi apa? Ajaran agama kawan-kawan 1.400 orang dijawab yuk. Ayo. Agama. Satu jawab. Ayo, perintah agama apa liturgi? Ajaran. Liturgi itu buatan manusia. Ajaran wajib Pak, ninggal kita itu. Nah, pertanyaan selanjutnya. Atau saya ke selanjutnya pertanyaannya ini Pak Nehe. Tuh, nggak lamin saya telepon Bang Jibril ini kalau gini nih. Ini begini Pak, ini pertanyaan paling sakral juga ini di Kristen. Kenapa Katolik itu memegang namanya Rosario? Terus di macam kayak tasbih kan? Macam kayak tasbih. Iya. Sedangkan di Pantekosta maupun Protestan dan Advent itu tidak memegang Rosario. Kan satu aliran juga Pak, memuji Yesus. Jawab nih. Begini ya Pak Katolik, sebenarnya itu justru saya yang bertanya sebagai Protestan karena Bapak Katolik. Tetapi saya bukan Katolik Pak. Saya semua saya masuki Pak. Makanya saya bertanya karena saya tidak terlalu mendalami namanya Alkitab, tidak terlalu mendalami, cuma mendengarkan. Biasanya firman Tuhan kayak begitu. Iya, saya paham. Mungkin Bapak kalau masalah ayat-ayat minta maaf, saya undur diri. Saya kan logika aja untuk cara tata beribadah yang saya paparkan ini Pak. Jadi sebenarnya Pak Tito, yang saya pahami dari pengakuan ya, salah satu saudara kita Katolik itu mengakui bahwa doa Rosario itu sebagai penghormatan kepada Bunda Allah, bukan berarti mereka menyembah Maria. Bunda Maria Pak, bukan Bunda Allah, Bunda Maria Pak. Iya, maksud saya mereka tidak menyembah Bunda Maria, bukan berarti artinya mereka bahwa menyembah Bunda Maria Pak. Bukan di situ konsepnya. Ini kan pengakuan seorang Katolik, katanya sebagai penghormatan kepada Bunda Maria. Aku di Katolik kecil Pak.
Pindah ke Pentakosta, pindah ke Protestan. Jadi begini, paham, Pak. Jadi sebelum Anda bertanya-tanya tentang itu, seharusnya kalau Anda menganut dalam satu keyakinan harusnya telusuri semua. Gitu. Jadi artinya kamu tidak bertanya lagi tentang keyakinan Anda di sini. Nah, begini misalnya, saya kan Protestan ini, jadi bukan saya menanyakan kepada kalian tentang Protestan, saya tidak, tetapi saya memberikan pemahaman. Berarti kalau abang siap di sini, berarti siap memberikan pemahaman berdasarkan keyakinan Anda, bukan malah bertanya sebaliknya. Berarti seakan-akan sebelumnya abang TikTok ini cuman Katolik atau begini, KTP. Pak TikTok ini nggak yakin, yakinin dong. Nggak ada yang yakinin. Begini Pak, jujur Pak, saya ini Kristen KTP doang Pak. Makanya saya kurang yakin. Kenapa kurang yakin? Karena begini Pak. Kenapa saya bilang kurang yakin Pak? Salah satunya itulah beda-beda aliran-alirannya. Contoh Pentakosta alirannya bermain musik. Dibandingkan Protestan alirannya agak beda tipis dengan Katolik. Cuman bedanya Protestan itu tidak menyembah Maria. Ya. Jadi agak bingung saya ini Pak. Sudah pindah-pindah gereja masih bingung Pak. Nah, jadi begini Pak Tito. Ya, mungkin paling mengerti saja semua. Bukan begitu. Kan dia kan mengingatkan kepada saya ini. Bukannya saya tahu semua, tidak. Dia kan menunjuk kepada pribadi saya. Kan begitu. Jadi kan saya nggak diamin dong. Saya pastikan memberikan pemahaman apa yang sebenarnya pertanyaannya Pak TikTok ini yang lebih paham adalah orang Islam, bukan orang Kristen. Betul. Yaudah, silakan. Ya udah, jawablah. Kalau tahu silakanlah jawab. Oke. Saya jawab, nanti saya lempar sedikit sama Ustaz Madu. Jadi gini, Pak TikTok. Iya, lanjut Pak, lanjut. Paham? Gini Pak TikTok tadi host. Gini loh Pak. Kalau bisa on cam Pak, ku lihat kan KTP ku Pak. Ini saya Kristen Pak. Gini ya, Pak. Jadi gini Pak. Tapi saya naik di sini. Gini Pak. Saya naik di sini Pak Nehe, karena pendeta itu saya sudah tanya bagaimana alirannya. Cuma itu aja jawabannya. Gini Pak TikTok. Tadi sebenarnya kan saya sudah mengatakan Pak Tito, tunggu dulu Pak itu sebagai dulu. Tidak ada bahwa di sini. Gini Pak TikTok itu harus paham yang namanya agama samawi sama agama asalnya dari pagan. Ajaran samawi dengan ajaran pagan. Itu dulu dasarnya. Pondasinya di situ dulu Pak TikTok. Ajaran samawi itu apa? Ajaran pagan itu apa? Nah, kalau Pak TikTok sudah paham ajaran samawi itu apa dan ajaran pagan itu apa, itu mudah dipahami. Sangat mudah dipahami. Ajaran samawi itu datangnya dari pewahyuan. Langsung sumbernya dari Tuhan. Nah, kalau bagi kita dari Allah Subhanahu wa taala melalui pewahyuan, itu samawi. Nah, tetapi kalau paganisme itu dibangun dari dewa-dewa, kan? Penyembah patung dan segala macam. Nah, gampang sekali kalau kita deteksi ajaran samawi dari ajaran pagan. Nah, kalau ajaran samawi itu pewahyuannya, kan, akan berbentuk macam kayak kitab, kan, kayak kita di Al-Quran, kan gitu ya Pak TikTok ya. Dan apa yang ada di dalam Al-Quran itu mudah dipahami dan kata-katanya sangat indah. Kan, dan melebihi dari kata-kata sastra dan bisa dihafal gitu loh. Jadi jangan heran Pak TikTok kalau Al-Quran itu sudah banyak orang yang menghafalnya, kan, betul enggak? Betul. Sedangkan saya ini sudah agak hafal sedikit Pak. Nah, tapi dibandingkan Bible, coba kira-kira siapa yang bisa hafal Bible dari Kejadian sampai Wahyu? Ini kita berbicara original teks. Original teks di Perjanjian Lama Ibrani, Perjanjian Baru Yunani. Ada enggak yang bisa hafal itu?
Jangankan hafal, Pak. Terjemahan saja masih beleng-beleng. Betul atau tidak? Iya kan? Betul. Jadi gini, saya tunggu dulu Pak Nehe, tunggu dulu, jangan dipotong dulu. Siapa? Enggak Pak Nehe, Pak TikTok gitu. Nah, iya kan? Mudah dipahami, mudah dihafal. Al-Quran 30 juz, tebalnya bukan main, tapi bisa dihafal. Bible, iya kan? Bible, tebalnya sama seperti Al-Quran, tapi nggak bisa dihafal. Gitu loh, nggak bisa dihafal. Nah, terus ajaran Samawi itu lebih gampang dicerna, lebih gampang diajarkan oleh umat-umat yang berada yang berkecimpung di Samawi kan, agama Islam. Lebih gampang kita syiarkan, lebih gampang gitu. Nah, berbeda dengan Kristen. Kristen itu lebih identik pagan. Akhirnya apa? Tempat peribadaannya itu berbau-bau patung, berbau-bau pagan, iya kan? Ritual-ritualnya bau-bau yang berhubungan dengan penumbalan. Betul enggak, Pak TikTok? Saya tambahin dikit. Silakan. Kalau agama Samawi itu kan agama dari langit ya, ardi. Udah jelas pewahyuannya kan dari Allah melalui malaikat Jibril lalu ke para rasul ya. Yang terakhir ke Rasulullah. Beda sama Kristen, pewahyuannya dari Yunani ke LAI melalui JNE. Nah, itu perbedaannya. Nah, gitu Pak TikTok. Jadi di situ dulu dasarnya Samawi sama pagan. Iya kan? Nah, coba Pak TikTok lihat di masjid ada ndak patung? Kalau di masjid, Pak TikTok, Bang, tidak ada patung, Pak. Tidak ada patung, Pak. Tidak ada patung. Kalau di gereja ada ndak patung? Banyak patung. Banyak patung. Kira-kira kalau di dalam tempat ibadah ada patungnya, kira-kira pagan tidak? Gimana Pak? Kalau di dalam tempat peribadaan ada patung, kira-kira pagan tidak? Apa itu pagan, Pak? Nah, justru itu Pak TikTok harus paham paganisme itu apa. Pagan itu ajaran-ajaran yang dulu-dulu itu penyembahan patung, penyembahan api, itu namanya pagan, Pak. Itu menyembah di luar dari Tuhan, menduakan Tuhan namanya. Itu paganisme. Gitu. Nah, berbeda dengan umat Muslim. Umat Muslim ketika dia beribadah, dia langsung mengarah ke Ka'bah. Gitu. Ada arahnya, ada kiblatnya. Itu Samawi, ada kiblatnya, ada arahnya. Nah, pertanyaannya, kalau teman-teman Kristen beribadah di gereja, ada ndak arahnya? Penentuan arahnya? Ndak ada, langsung aja Pak, bangun gereja bangun. Yang penting langsung bangun gereja, terserah mau di mana mimbarnya, utara, selatan, timur, barat, iya kan? Bisa saja mimbarnya mengarah ke WC, bisa jadi. Iya kan? Sedangkan kita saja, Pak, di rumah untuk membangun WC, untuk membangun WC kloset tidak boleh searah dengan kiblat. Berlawanan ya, kayak begitu. Iya, harus berlawanan. Ya entah, pokoknya jangan mengarah ke kiblat. Untuk bangun WC saja, Pak. Sedetail itu kita bangun WC. Nah, bisa jadi rumah teman-teman Kristen ini klosetnya mengarah, ya nggak jelas arahnya di mana. Bisa jadi pas dia berak, ya di depannya langsung tembok. Nah. Nah, gitu kan? Itu dasarnya di situ. Jadi kalau ada ajaran yang buatan dari manusia, yang ajarannya liturginya ya dari manusia, buatan manusia, ya fix pagan. Jadi hati-hati. Penyembah api, majusi, ya kan? Dan syariatnya juga tidak kompak, tidak sama semuanya. Berbeda dengan Islam. Dari belahan dunia timur, utara, selatan, barat, Pak, termasuk Indonesia, semua umat Muslim ketika beribadah dia mengarah ke kiblat, mengarah ke Ka'bah.
semua arahnya ke situ. Azannya sama. Azan mengumandangkan azan kan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Iya betul. Sampai la ilaha illallah sama. Indonesia azannya sama. Di Amerika azannya sama. Semua belahan dunia azannya sama. Dari jumlah rakaat sholat, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, semua sama. Syariatnya semua sama. Cara ibadahnya semua sama. Coba kalau di Kristen, karismatik loncat-loncat, kerasukan, iya kan? Ya, itu yang tidak masuk logika gitu, yang kerasukan itu waktu di Pentakosta. Nah, Katolik beda, iya kan? Beda semua. Beda. Yang satu mengharamkan babi, yang satu menghalalkan babi. Coba. Iya kan? Betul. Nah, itu kalau tidak seragam, fix, bukan ajaran samawi, bukan ajaran yang langsung turun dari Tuhan, tetapi ajaran yang dibuat oleh manusia. Suka-sukanya, mau-maunya. Kalau bahasa Makassarnya ero-ero no. Iya, betul. Saya juga tidak mau terlalu menjustis Kristen, karena saya juga Kristen ini, Pak. Cuma makanya Pak TikTok. Cuma kalau kayak begini ibadahnya, saya juga agak bingung, karena saya sudah punya logika untuk berpikir bagaimana caranya untuk menyembah Tuhan atau Allah. Coba kalau Pak TikTok lihat, kalau orang lagi ibadah tanah suci, kalau dia lagi sholat di Mekah, sama enggak sholatnya kita di Indonesia di masjid? Sama, cuman beda waktu. Iya, beda waktu saja kan, karena beda negara kan. Beda GMT. Nah, betul. Nah, beda dengan Kristen. Apalagi Kristen di dalamnya ada bau-bau tentang masalah tumbal penumbalan, ada macam-macam kayak anggur asam. Ini juga anggur salah satunya itu anggur. Kan ekaristinya kan, anggur, makan ekaristinya Pak TikTok. Iya. Kalau di Protestan itu awal bulan. Ekaristikus kudus. Iya kan, ekaristinya. Ibarat macam kayak kita minum anggur, sama halnya seperti kayak meminum darahnya Yesus. Darahnya kan gitu. Yesus, kayak begitu. Iya. Ini saya ini ahlinya pagan. Ini contohnya Pak Nehe. Nah, macam kayak roti. Roti kan roti. Ada kan di gereja kan biasa. Tunggu dulu Pak Nehe, tunggu dulu. Ya udah. Nah, ada ndak kalau di gereja misa di gereja ada yang biasa bawa nampan kan, di atasnya ada roti kan? Betul ndak? Betul. Roti. Nah, itu ibarat makan dagingnya Yesus. Biar untuk mendapatkan kehidupan yang abadi. Betul ndak? Betul itu, betul. Nah, ajaran pagan itu. Nah, jangan sampai Pak TikTok, daengku ini terjebak di dalam ajaran pagan. Nah, ajaran pagan itu adalah ajaran setan. Ya, bagaimana ini menurutnya Pak Nehe ini? Tuhan tidak pernah menyuruh untuk membuat patung. Iya kan? Janganlah membuat patung. Itu di perjanjian lama, jangan membuat patung. Tetapi kenapa di gereja ada patung? Berarti melanggar. Boleh saya menanggapi Pak Inspirasi? Belum, saya masih lama ini. Coba pikir Pak TikTok. Iya kan? Jadi logikanya begini Pak Inspirasi. Saya ini banyak juga melihat salah satunya Anton Medan, dengan ada lagi situ yang baru itu Koko Cina itu. Kenapa tiba-tiba masuk Muslim? Itu masih jadi pertanyaan sampai sekarang saya ini. Nah, sekarang gini Pak TikTok, kira-kira bisa ndak Pak TikTok ini daengku
sekritis ini sama pendeta? Bisa enggak? Iya. Kira-kira bisa enggak kalau Pak TikTok ini Daengku ini banyak bertanya sama pendeta? Sudah banyak bertanya saya ini, Pak. Iya, sama pendeta kan? Sama pendeta. Nah, apa dibilang pendeta? Apa dibilang pendeta? Apa dibilang pendeta? Apa jawabannya pendeta? Berdoa ke dalam nama Yesus itu dia. Coba coba bayangkan. Apa dia bilang? Jangan banyak bertanya, yang penting imani saja. Iya. Ya betul, kalau begitu, kalau memang jangan banyak bertanya, ngapain Tuhan menciptakan akal? Akal ini digunakan untuk bertanya. Betul enggak? Betul. Iya. Kalau Pak TikTok akalnya jalan, kalau Pak Nehe jadi begini Pak inspirasi. Jadi nanti minta maaf Pak inspirasi, nanti saya DM ya. Siapa tahu boleh belajar sedikit tentang agama. Hari Ki masuk di Komalku Deng. Oke. Biasanya tidak ada waktu juga kan, ada kesibukan kerja. Kebetulan ini kan libur. Kita inbox saya, inbox nomor HP tak di saya. Oke, baik. Gitu, kita inbox saya, baru DM nomor HP tak ke saya. Baik. Gitu. Lanjut, Ustaz Madu. Intinya gini lah Pak ya. Kita balik lagi ke perkataan saya yang di awal. Agama itu adalah aturan. Agama itu aturan biar kita itu hidup selaras, dan agama itu pastinya datang dari Tuhan, kan gitu ya Pak Tito? Iya Pak. Nah, apakah mungkin kalau Tuhan itu membuat aturan yang membingungkan manusia? Nah itu dulu. Jadi begini Pak, saya potong cerita Pak. Saya kan sudah punya logika Pak. Iya. Sudah besar. Sudah tahu tentang arti namanya agama. Ini saya baru ini masuk agama, kayak debat-debat agama begini karena sudah punya logika. Nah, makanya saya bertanya sama pendeta. Nah, apakah bisa dinamakan agama kalau membingungkan? Enggak bisa lah. Nah, ya udah. Itu jawabannya. Nah, ini dosen ini Ibu Dobol. Enggak. Assalamualaikum nih. Tenang Ustaz Madu, saya nih lincah gitu, jadi semua tidak ada yang bisa lolos, kena semuanya. Ini dosen kita Pak, beliau ini ahli sejarah gitu. Di sini ada dua, yang satu sibuk main game Pak, yang ini dosen baru bangun tidur. Silahkan boleh bebas tanya-tanya sama dosen kita Pak, sama Unirifa Pak. Lanjut. Ustaz Arif minta maaf Ustaz Arif ya, gantian ya, izin. Pak Inspirasi, boleh saya menanggapi terkait mengenai tadi pembahasan tadi? Tunggu dulu, izin dulu sama Unirifa. Kira-kira Unirifa bisa enggak masuk? Coba tanya dulu. Tanya dulu Unirifa, izin bisa enggak saya masuk? Enggak boleh tanya dulu. Lanjut. Nah, tuh disuruh lanjut. Kita di sini dibatasi. Silakan Pak Kita enggak seperti begini. Nah, begini. Ya betul, seperti yang Pak Inspirasi tadi mengatakan bahwa terkait mengenai agama samawi. Ya, memang bahwa agama samawi itu adalah agama yang didasari oleh wahyu Tuhan, itu betul. Namun, tetapi ciri khas agama samawi itu adalah keyakinannya pada prinsip keesaan Tuhan atau yang disebut monoteis. Nah, tadi Pak Inspirasi sempat saya mendengarkan bahwa agama Kristen itu merupakan agama pagan, menyembah patung, kan begitu. Di Kristen itu ada agama-agama, ada patung-patung Yesus. Sebenarnya itu hanya sebagai simbolis. Jika ada patung, kenapa ada patung? Melambangkan bahwa Yesus pernah menjadi juru selamat. Begitu. Poin kedua, kalaupun benar-benar Kristen ini menyembah patung, nyatanya bahwa Alkitab itu memberi kesaksian bagaimana Abraham dan nabi-nabi dalam perjanjian lama menyembah Tuhan yang satu. Oke? Saya potong cerita dulu Pak nih. Minta maaf ya, minta maaf. Paling penting nanti aku lupa nih. Kenapa Yesus Tuhan Yesus itu nampak
Dan beda-beda mukanya di setiap gereja, Bang. Nah, makan Nah, iya oke. Iya nanti kita bahas itu. Iya, itu pertanyaan nanti simpan itu ya Pak. Nah, Iya. poin kedua terkait tadi pernyataan Pak Inspirasi, kalau mereka itu beribadah pasti menghadap kiblat. Oke. Nah, tetapi kekristenan itu tidak seperti begitu. Kenapa? Kalau kita beribadah orang Kristen itu, kita tidak tertuju kepada kiblat, tetapi hati dan pikiran kita tertuju kepada Yang Maha Kuasa. Oke. Hati kita. Nah itu. Nah, kalau Inspirasi mengatakan tadi ketika dia ibadah itu menghadap kiblat, tetapi Kristen beda. Dia menghadap, hatinya dan pikirannya tertuju kepada Allah. Itu saja poin. Sudah. Boleh saya tanggapin itu? Singkat. Langsung Uni Rifa masuk. Ya, suaraku Uni kurangin berlebihan nggak? Ehonya dikurangin di level 1 aja. Cek, oke. Naikin lagi sedikit level 1. Oke, tes. Aman. Lanjut. Aman ya. Coba kita mengkonfirmasi pernyataan orang lain itu ya. Tipikal saya ingin tahu apakah orang itu mengerti dengan apa yang diucapkan supaya kita tidak salah paham. Saya minta tolong sama ini. Coba lu definisikan agama samawi artinya apa? Asal katanya dari mana? Terminologinya apa? Biar ketika kita bicara yang kita maksud itu sama secara universal gitu. Karena kalau sekedar klaim, bahkan Lia Eden pun nanti bisa mengklaim kalau dia adalah anaknya Abraham. Kebenaran itu bukan klaim. Kebenaran itu ketika kamu mengklaim, ternyata setelah diidentifikasi itu mengikuti definisi yang kamu buat. Maka coba kamu jelaskan dulu sepemahaman kamu apa yang disebut dengan agama samawi. Silakan ini. Tadi sempat saya memberikan pernyataan bahwa agama samawi itu adalah agama yang didasari oleh wahyu Tuhan. Oke. Namun ada ciri khasnya. Jadi agama samawi itu adalah keyakinan pada prinsip keesaan Tuhan atau yang disebut monoteis. Oke. Nah, kemudian kalau kita berbicara ada berbagai oknum ataupun saudara kita yang lain yang mengatakan itu, oh kekristenan mereka tidak menyembah Tuhan yang satu atau Tuhan yang esa. Namun saya memberikan pernyataan sebentar. Saya cuma minta kamu definisikan aja. Jadi apakah saya sepakat dengan definisi kamu atau tidak kan nanti? Tadi kan saya sudah definisikan bahwa ya sudah, jangan dilanjut penjelasannya. Ini fokus biar kita dapat materi diskusinya, poinnya dapat. Jadi begini ya. Ini kan sebenarnya waktu saya bicarakan, hanya saya mau mengkonfirmasi pemahaman kamu terkait definisi agama samawi. Saya lagi tidak butuh penjelasan yang lain. Saya justru ingin menanggapi penjelasan kamu. Kalau ada kesepakatan saya terkait pernyataan kamu tentang agama samawi, tapi ada ketidaksepakatannya, maka saya tidak mau berasumsi liar. Saya menggunakan kaidah umum. Kaidah umum artinya adalah definisi yang dibangun oleh para orang-orang berilmu sebelum saya. Contoh yang sudah ada kalau kita cross check dalam kaidah bahasa Indonesia. Samawi itu dari kata sama, dari kata langit. Maka klaimnya orang-orang yang mengatakan agamanya agama samawi, mereka mengklaim agama mereka datang dari wahyu Tuhan, dari langit. Karena Tuhan itu identik dengan langit, kecuali ada Tuhan yang bertempat tinggal di tanah itu. Maka kalau kita bicara tentang agama ardi dan agama samawi, itu kamu boleh lihat dalam bukunya Al-Masdusi, judulnya Living Religions of the World. Di situ kita bisa menemukan definisi-definisi makna-makna begini. Tapi poin yang ingin saya sampaikan adalah Kristen boleh saja mengaku kalau agama kalian itu agama samawi, tapi kita harus melakukan pembuktian
Pembuktiannya bagaimana? Klaim tadi, kalau kalian percaya agama kalian berdasarkan wahyu Tuhan, maka kebenaran akan terungkap ketika kalian membuktikan bahwa semua ajaran yang kalian ikuti bukan ajaran manusia, tapi ajaran Tuhan. Ada dua metodologi. Saya terima saja Tuhan dalam artian sembahan yang kalian rujuk kepada manusia bernama Yesus. Maka mari kita cross check. Apakah betul dia dari langit? Apakah betul dia dari sama? Kalau dia mengatakan saya turun dari surga, itu klaim. Tapi realitasnya dia dilahirkan di dunia, maka gagal sudah definisi ini. Yesus hadir di dunia, dilahirkan sebagaimana manusia biasa dilahirkan. Walaupun proses kelahirannya tidak mengalami proses biologi yang normal, tapi tetap secara fakta dia lahir di dunia. Ini kalau ada ajaran dari Yesus, sudah gagal definisinya sebagai agama samawi. Kecuali kami umat Islam mengatakan bahwa ajaran itu bukan datang dari Yesus, tapi datang dari Tuhannya Yesus yang memberikan informasi kepada Yesus. Maka baru dikatakan ajaran yang dibawa oleh Yesus itu agama samawi. Apa itu? Salah satu ayatnya, segala firman yang engkau berikan telah aku sampaikan kepada mereka. Maka Yesus berbicara bukan dari dirinya. Artinya yang diajarkan bukan dari bumi, tapi dari langit, dari ilah, dari sembahannya, dari Tuhannya, atau kalau kalian pakai istilah Bapa. Maka kalau kalian mengikuti semua perintah Bapa melalui perantaran Yesus, melalui perantaran Musa, melalui perantaran para nabi, kalian berhak dikatakan agama samawi. Tapi ketika yang kalian ikuti adalah ajaran manusia, maka kalian gagal secara definisi. Nah, mari kita buktikan ajaran Kristen. Jawab dua pertanyaan saya untuk mengkonfirmasi bahwa kalian ajaran samawi. Pertama, sebutkan satu ajaran yang kalian ikuti, kalian laksanakan saat ini, yang adalah perintah Bapanya Yesus. Karena Bapanya adalah ilah yang berada di surga menurut kalian. Satu itu. Yang kedua, tunjukkan kepada saya apa yang diajarkan Yesus, yang dilaksanakannya, yang diajarkannya kepada kalian dan kalian ikuti. 2 poin. Ya, 2 poin. 1, tunjukkan ajaran kalian yang mengikuti perintah Bapa, baik lewat lisan Yesus, lisan Musa, ataupun nabi lainnya. Yang kedua, tunjukkan kepada saya mana ajaran Yesus yang dia jalankan dan kalian ikuti. Kalau dua ini terjawab, ada buktinya, tertulis, teraktualisasi, maka kalian berhak dikatakan agama samawi. Kalau kamu bertanya kepada saya, tak sampai 2 menit saya akan tunjukkan. Silakan. Baik. Tadi Mbak Uni Rifa itu memberikan sebuah pertanyaan bahwa pembuktian. Jadi kalau kita observasi Uni, tadi saya sudah menyatakan bahwa di perjanjian lama itu juga pembuktian itu di mana Abraham dan para nabi-nabi dalam perjanjian lama itu menyembah Tuhan yang satu. Oke. Nah, tetapi dalam hal ini kenapa sih di agama Kristen itu menyembah Yesus sebagai Tuhan? Nah, jadi memang secara tertulis di dalam Alkitab, Yesus tidak mengatakan bahwa akulah Allah, sembahlah aku, seperti yang kalian tanyakan. Tetapi Trinitas itu kan saya akui secara eksplisit tidak tertulis dalam Alkitab. Tapi ini adalah sebuah abstraksi ya mengenai gagasan ketuhanan di mana Allah berinkarnasi dalam diri Yesus. Nah, jadi kalau kita bicara konsep keesaan Tuhan dalam personal lebih dari satu implisit terdapat dalam perjanjian lama. Nah, kemarin saya pernah memberikan atau menyatakan hal ini di dalam kejadian tentang penciptaan, di mana Tuhan yang Esa itu
telah menjadikan langit dan bumi. Oke, kemudian di ayat berikutnya ketika dia menjadikan manusia, dia berbicara kata kita atau kami ya. Jadi kita di sini atau kita karena yang merujuk itu kan menunjukkan kemahakuasaannya, menunjukkan kemuliaannya bahwa Allah itu yang esa itu tidak pernah terbatas. Iya nih, interupsi. Ulangi pertanyaan saya bisa nggak? Nah, bukan begitu, bukan panjang, tetapi inti dari Unirifa itu melakukan observasi kan begitu, pembuktian. No. Loh, saya cuma bertanya. Seperti begitu. Pertanyaan saya adalah, kamu berhak mengatakan agamamu agama samawi kalau kamu bisa mengikuti definisi agama samawi, mengkonfirmasi. Tapi begini, saya mengaku bahwa saya adalah artis. Klaim ini bisa menjadi dusta, bisa menjadi kebenaran. Dia kan benar ketika saya menunjukkan bukti-bukti bahwa saya artis, karena yang menjadi kenyataan itulah yang kebenaran. Klaim itu tetaplah klaim, bisa menjadi dusta, bisa menjadi kebenaran. Maka ketika kalian mengaku sebagai agama samawi, make your proof, buktikan kalau kalian agama samawi. Makanya cara membuktikannya yang paling mudah, saya mempertanyakan 2 pertanyaan, karena itu fundamental. Iya, saya paham itu nih. Ajaran kalian yang mengikut sabar. Mana ajaran kalian satu saja yang mengikuti perintah Allah, Bapa, karena Bapa adalah yang mengutus Yesus. Mana ajaran Yesus yang dia jalankan kemudian kalian ikuti? 2 hal saja. Kenapa ini menjadi penting kemudian bagi saya? Karena Yesus sendiri mengatakan bahwa aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Dia kan berbicara sebagai utusan di situ. Kita nggak usah kemana-mana, Kita nggak usah kemana-mana. Waktu dia bicara, dia adalah utusan. Apakah dia sedang jujur? Tadi kan Unirifa meminta keterangan bukti. Jadi jangan potong loh. Anda tidak menjelaskannya. Saya diam beberapa menit. Anda menjelaskan apa yang tidak saya minta. Nah, jadi brother, relax, santai. Bukan relax. Seharusnya saya meminta keterangan kepada Anda, relax. Ketika saya ngomong, Anda diam. Tadi Anda saya diam tadi loh. Ini waktu saya loh. Berapa menit Anda bicara tadi saya diam? Tapi Anda tidak menyinggung pertanyaan saya. Makanya saya minta ulangi pertanyaan saya. Siapa dari dulu? Yaudah, sekarang Anda ngomong. Coba jawab pertanyaan saya. Iya, tadi kan Anda meminta pembuktian. Artinya kan melakukan observasi dong. Saya minta pembuktian dengan menjawab pertanyaan saya. Mau observasi gimana Anda? Anda mau mendatangi, mau teleportasi ke zaman Yesus? Observasi metodologi apa? Pustaka searching, mau ke perpustakaan baca buku. Observasi seperti apa? Tahu arti observasi? Makanya tenang, saya akan menjelaskan kepada Anda. Silakan, jelaskan dulu observasi biar saya paham maksudnya observasi Anda apa. Suara ingus di sini saya dengar, makanya nggak masalah. Suara ingus, suara ludah tidak mengganggu kestabilan ucapan saya. Saya terganggu di sini. Buang dulu ingusnya di sana. Jangan bilang terganggu kalau Anda tak mampu menjawab. Itu hanya alasan. Jawab saja. Apa arti observasi? Silakan. Observasi itu kan melakukan penelitian, kan begitu. Artinya Anda tadi kan memberikan bahwa coba buktikan. Ketika Anda menyatakan Anda menyembah Tuhan yang satu, coba buktikan. Berarti kita melakukan penelitian dong. Lalu ketika siapa yang pernah bilang bahwa pembuktian itu harus melakukan observasi? Saya mengatakan kepada Anda, cara membuktikannya dengan menjawab pertanyaan saya. Mana ajaran Yesus yang datang dari langit yang Anda ikuti? Itu poin saya. Kalau saya jelaskan observasi kepada Anda nanti, gagap Anda. Karena saya tidak menuntut Anda mengobservasi.
Saya minta Anda mengidentifikasi. Makanya beda, kamu diam dulu. Saya ngomong. Kenapa kamu kok jadi kejang begini? Santai lah. Anda yang santai. Anda di sini didengarin terus ketika saya berbicara Anda malah ngeyel. Bagaimana sih Anda berdiskusi? Iya. Apa yang saya ngeyelkan? Jadi begini, minta waktu 1-2 menit saja. Baru saya mau turun. Bang Nehe, mungkin Bang Nehe ini sudah Pak TikTok, Daeng. Jangan minta 2 menit sama Uni Rifa, minta 1 jam sama Uni Rifa. Bertanya sepuasnya. Soalnya sudah ada mau pagi nih. Jadi 10 menit lah. Itu 10 menit Pak TikTok. Daengku 10 menit. Oh iya. Jadi kesimpulannya saya bertanya begitu itu karena saya sudah punya logika. Mudah-mudahan ada sedikit anugerah dari teman-teman kita ini bisa membimbing saya untuk menuju ke jalan yang benar. Amin, insya Allah. Itu aja. Dan satu lagi. Ajukan pertanyaan Pak TikTok. Seandainya saya tidak mampu menjawab, saya akan diam. Sudah saya tidak terlalu tahu tentang masalah ayat-ayat, tapi saya kan cuma main logika aja. Oke, kita bermain di ranah logika. Kita lepaskan ayat. Kita lepaskan dogma. Beberapa pertanyaan yang saya lepaskan ke Nehe ini sama saja jawabannya dengan apa yang dikatakan pendeta-pendeta yang saya WA. Coba, pertanyaan logika pertama yang fundamental, yang ingin Anda ketahui jawabannya, silakan. Sudah dijelaskan tadi ke Uni siapa nih? Oke. Anda jadi sudah paham berarti? Oh iya, sudah paham. Jadi saya tidak mau cari panggung juga di sini. Nanti saya main dem aja sama inspirasi bagaimana saya bisa masuk ini. Saya tidak mau terlalu mau cari sensasi lah di dunia komal begini. Masya Allah. Nanti kita main dem aja bagaimana saya bisa menuju. Allah kasih Anda hidayah. Saya sudah DM Ki itu tadi, Daengku. Tinggal kita balas DM-ku, kirim nomor handphone tanah. Oke. Kita lanjut dulu sama Uni Rifa. Oh iya, boleh. Ya, jadi saya bertanya tadi Bang TikTok kepada Nehe. Karena Nehe mengklaim bahwa Kristen termasuk agama samawi. Saya tidak sepakat. Karena saya pembelajar agama Kristen kurang lebih 6 tahun. Saya selalu mengajukan pertanyaan yang sama. Mana ajaran Yesus? Yang diajarkan Yesus berdasarkan pengajaran Bapa yang dia lakukan dan diikuti umat Kristiani. Itu. Bahkan Cinehe menjawab yang tidak saya pertanyakan. Apa kata dia? Memang tidak tertulis Yesus mengatakan, "Akulah Allah." Padahal saya tidak mempertanyakan hal itu. Ini sebenarnya kesadaran dia sebagai manusia, nalarnya berfungsi bahwa dia sedang memberitahu dirinya bahwa ketika dia menyembah Yesus sebagai Allah, dia tidak mengikuti perintah Bapa, tidak mengikuti perintah Yesus. Nalarnya bekerja pada waktu itu. Sayangnya manusia ini kenapa mereka menolak kebenaran ini yang masuk ke dalam akalnya, yang masuk ke dalam hatinya. Allah campakkan ke dalam neraka, Bang TikTok. Apakah Allah tidak fair? Enggak. Justru kita melihat Allah berikan akal, kebenaran masuk akal. Allah berikan empati, kebenaran telah masuk dalam hati. Tapi dia melemparkan kebenaran itu. Artinya dia yang menolak, artinya dia yang merendahkan dirinya, artinya dia yang menolak anugerah Allah. Makanya saya katakan, ada 2 hal dalam diri manusia yang menjadi asbab kita berbeda dengan monyet. Seandainya 2 hal ini tidak kita miliki, maka kita termasuk adalah klasifikasi monyet tak berbulu atau monyet berbulu tipis. Jadi klasifikasi monyet itu banyak. Monyet ekor panjang, monyet bekatan, siamang, kera. Itu hanya nama-nama dari bentuk-bentuk monyet yang berbeda. Seandainya kita tidak punya akal dan empati, kita hanya tergolong kepada monyet yang paling cantik dan monyet yang paling ganteng. Ini
Kalau seandainya mereka orang-orang Kristen akalnya dipakai, hati nuraninya dipakai, maka pasti mereka sadar secara naluri ajaran fundamental dalam iman mereka, Tuhan yang transenden menjadi imanen, mati di tiang salib, tak berdaya kemudian dikatakan berdaya, sebenarnya sedang bertentangan dengan akal. Semuanya teman-teman. Sebentar, saya belum selesai. Jadi ada 3 hal. Ada istilah yang dimaksud dengan logik. Logik artinya sesuatu yang Anda bisa terima dengan akal. Tuhan itu satu. Make sense? Make sense. Kalau kreator itu lebih dari satu, maka logikanya dia akan bertengkar satu sama lain. Kalau dia punya hak yang sama dalam menciptakan. Karena akal kita kemudian berpikir bahwa saya saja punya otoritas di dalam rumah berdua dengan pasangan, sama-sama tidak mau mengalah, yang terjadi adalah pertengkaran. Makanya Allah berikan arijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki pemimpin untuk an-nisa. Allah tahu nanti apa yang akan terjadi. Kemudian selanjutnya Allah ajarkan bahwa nabi-nabi ini maksum, make sense. Kenapa saya katakan make sense? Ketika Tuhan pemilik alam semesta ingin memperkenalkan dirinya, ingin ada orang yang mengajarkan ajarannya, masa dia pilih pesundal? Masa dia pilih pezina? Masa dia pilih penjahat? Saya saja ketika memilih ketua kelas untuk menyampaikan informasi saya dari kantor kelas saya, dari ruang kantor, saya panggil ketua kelas. Masa saya pilih yang pendusta? Artinya saya membingungkan murid saya. Loh, ini kan teman kita pendusta. Tiba-tiba dia membawa kabar dari guru kita. Guru kita pilih dia pemberi kabar. Apakah ini kata-kata dusta atau tidak? Masa Tuhan yang ingin katanya manusia terselamatkan dengan petunjuk, tapi memberikan petunjuk itu kepada pendusta? Ini tidak make sense. Maka dalam Islam, para nabi itu, al-anbiya itu mereka maksum, memiliki 4 sifat wajib. Pertama, fatonah, cerdas. Kedua, amanah, terpercaya. Siddiq, berkata benar. Tablik, menyampaikan. Rasul itu punya sifat 4 ini. Maka kenapa orang Yahudi zaman dahulu ketika ada yang mengaku nabi dan rasul kepada mereka, mereka uji dengan pertanyaan-pertanyaan. Dustakah? Benarkah? Lalu kemudian mereka uji dengan kemampuan para nabi ini. Kalau mati di tangan mereka, palsu itu. Makanya Nabi Isa dicoba untuk dibunuh karena dituduh menghujat Tuhan. Mati dia. Maka sampai sekarang Yahudi katakan, itu Mesias palsu. Pada dasarnya keyakinan umat Kristen hanya merendahkan Yesus, mengatakan bahwa dia adalah nabi palsu, mati, layak mati dirajam, digantung di tiang salib. Islam, wa ma qataluhu wa ma salabuhu, karena dia diselamatkan. Baca Amsal 11 ayat 8. Orang benar akan diluputkan dari kesesakan. Pengkhianat menggantikan orang benar. Dalil ini eksplisit membantah penyalipan. Kalau umat Kristiani percaya bahwa kitab perjanjian lama penuh dengan nubuatan dan pengajaran. Bagaimana mungkin orang yang benar kemudian tidak pernah berdosa, mengajarkan kebenaran, lalu tiba-tiba dibunuh dan dibiarkan oleh Tuhan, padahal Tuhan yang mengutusnya? Bayangkan. Jadi kalau Rasul itu akan diselamatkan oleh Allah. Makanya kata Yesus, tanda angkatan jahat ini hanya tanda Yunus. Yunus diutus kepada Niniwe dan dia tidak dibunuh oleh Tuhan walaupun terlihat dibunuh dengan dimakan ikan paus. Tapi apa yang terjadi? Yunus hidup berdoa dalam perut ikan, lalu dia diselamatkan karena Allah ingin mengutus dia. Bagaimana mungkin Tuhan ingin mengutus seorang rasul ke suatu kaum, akhirnya dia sendiri menggagalkan? Tuhan macam apa? Kalau Nabi wajar, Nabi dibunuh wajar, karena dia tidak diberi kewajiban untuk memberikan informasi kepada suatu kaum. Makanya Abraham ketika dibakar oleh Namrud, walaupun sudah di dalam api, tak tersentuh sedikit pun api kulitnya. Kenapa? Karena Allah selamatkan. Makanya kemudian Nabi Musa alaihissalam walaupun sudah dikejar oleh Fir'aun dengan bala tentaranya, diselamatkan dengan diizinkan dibelahnya lautan.
Makanya Nabi Isa alaihissalam diselamatkan dari kaum pagan, dari orang musyrik dan orang kafir dengan diangkat ke sisi Allah. Dalam pemahaman kami dia diserupakan. Maka kalau kita identifikasi Bible, apakah mustahil Yesus itu wajahnya berubah? Ternyata tidak. Ternyata dalam kitab kalian Kristiani terdapat dalil yang mengatakan bahwa Yesus bisa merubah wajahnya di hadapan muridnya. Lalu kenapa mustahil bagi dia diserupakan, dia berubah wajah? Karena ketika dia bangkit di hari ketiga, Maria Magdalena yang selama ini mengikutinya tidak mengenali wajahnya. Bahkan muridnya yang berjalan di sampingnya tidak mengenali wajahnya. What's wrong? Kenapa harus ada cerita ini? Kenapa Nabi Muhammad muncul datang mengatakan bahwa orang ini diserupakan? Apakah Muhammad SAW baca Bible? Lalu mengidentifikasi, udah deh gue buat aja di cerita kalau dia berubah wajah, dirubah wajah. Bagaimana mungkin ini manusia yang tidak pernah sekolah, bertemu orang pagan Yunani, tidak belajar filsafat, kemudian membuat sebuah cerita bahwa orang ini diserupakan. Ternyata dikonfirmasi dalam Bible, orang ini mampu merubah wajah karena dia seorang nabi, punya mukjizat. Bahkan ketika Maria Magdalena bertemu di kuburan yang waktu itu dia hilang, dia tidak dikenali. Ini adalah sebenarnya validasi dari Bible. Walaupun seandainya saya tak percaya dengan Bible, taruhlah saya katakan itu benar, maka Bible membela kebenaran Al-Quran. Lanjut lagi, mari kita pikirkan itu secara logika. Kalau hati nurani masuk tidak karena empati, Tuhan mengutus hambanya yang dia katakan akan mendengarkan doa orang ini dari langit, lalu meluputkan orang ini dalam kitab Mazmur. Jangankan dibiarkan mati, terantuk batu pun takkan diizinkan. Tiba-tiba orang ini berdoa, Eli, Eli, lama sabachthani. Dia mundur, bersujud, biarkan cawan ini berlalu daripadaku, melainkan semua yang terjadi atas kehendak. Tiba-tiba dia dimatikan. Tuhan macam apa ini? Maka Al-Quran validasi. Al-Quran katakan, wa ma qataluhu wa ma salabuhu. Tapi dari mana umat Kristiani percaya dapat informasi kalau dia disalib? Mari kita bahas. Tunjuk satu ayat. Ternyata Yesus berkata, aku akan disesah, disalibkan. Itu nubuatan. Tapi realitasnya, ternyata kalau kita lihat dari hasil kajian para scholar, baik dalam buku-buku para teolog, ternyata banyak kisah tentang penyaliban Yesus beredar pada masanya yang berbeda-beda. Lalu bagaimana secara akal kita bisa memastikan mana berlian, mana kaca? Mana otoritas tertinggi yang betul? Apokrifa atau ayat-ayat yang ada dalam kitab kanon? Siapa yang mengkanon? Apa haknya mengkanon? Apa parameternya? Siapa yang validasi? Masuk ke ranah ilmiah. Maka ketika ada orang Kristen yang mengatakan dia mati disalib karena menghapus dosa kita, ini Tuhan harakiri kah? Tuhan yang membuat manusia, dia yang menciptakan natur, dia yang membiarkan manusia berbuat salah atau berbuat baik. Kemudian dia menjadi manusia, mati bunuh diri untuk menyelamatkan manusia berdosa. Harakiri Tuhan lu. Jadi kalian percaya Tuhan harakiri, bertanggung jawab dengan menyobek perutnya karena kesalahannya sendiri telah menciptakan manusia. Ini diimani oleh umat Kristiani. Maka mari kita lihat nabi mana yang mengajarkan menghapus dosa dengan membunuh Tuhan. Jangankan membunuh Tuhan, Tuhan Bani Israel sangat jijik dengan pembunuhan manusia untuk dewa Moloch. Bayangkan Tuhan Bani Israel melarang, jangan kalian korbankan anak-anak kalian untuk dewa Moloch. Tiba-tiba dia korbankan anak kandungnya. Ini Tuhan macam apa? Fitnah keji terhadap Tuhan. Padahal Tuhan sendiri yang mengatakan, memintalah kepadaku, aku akan dengar suara keran dari langit. Bahkan Yesus mengampuni perempuan pesundal, Maria Magdalena. Dosamu yang banyak itu telah diampuni karena kau telah banyak berbuat kasih. Loh, katanya harus mati dulu. Buktinya Yesus belum mati pada waktu itu. Maka ayat-ayat dalam kitabnya umat Kristiani menunjukkan apa yang mereka imani adalah iman dari manusia. Manusia belaka. Siapa yang mengajarkan? Bapak-bapak gereja. Karena memang Tritunggal muncul pertama sekali digunakan oleh Tertullian pada tahun 160-an sampai 220-an. Siapa Tertullian? Apa hubungannya dengan Yesus?
Siapa Tertullian? Apa kapasitasnya mengajarkan Tritunggal? Harus kita identifikasi. Kita gunakan kaidah ilmiah. Kenapa patriark dari Afrika bernama Tertullian berhak menjelaskan, mengajarkan Tritunggal? Kenapa? Apa otoritasnya? Bertemukah dengan Tuhan? Bahkan Paulus yang mengaku bertemu dengan Yesus, yang berjumpa dengan murid-murid Yesus, tidak pernah mengajarkan Tritunggal, walaupun Paulus sendiri adalah orang yang pengakuannya bertemu dengan Yesus masih menimbulkan kecurigaan. Dia tidak mengajarkan Tritunggal. 1 Korintus pasal ke-8 nomor 6. Bagi kita hanya ada satu Allah, yaitu Bapa, dan satu Tuhan. Lihat, satu Theos, satu Kurios. Begitu. Jadi mohon umat Kristiani, klaim kalian akan dikatakan benar kalau kalian mampu menunjukkan bukti, data-data, fakta-fakta. Apa yang kalian ikuti dari pengajaran Yesus yang datang dari Tuhannya Yesus? Silakan dijawab. Mungkin begitu Bang TikTok. Baik Bu Uni Rifa, terima kasih atas sedikit ceramahnya. Kalau masalah ayat-ayat di dalam Alkitab itu saya kurang paham. Saya sekarang cuma bermain logika aja, Bu. Kayak begitu. Karena sudah beberapa pertanyaan yang saya paparkan mulai dari di darat, pendeta-pendeta, dan terakhir ini si siapa, Neher, tetap jawabannya nggak ada jauh beda, nggak bisa dijawab. Kenapa saya bilang tidak bisa dijawab? Asal-asalan lah. Karena kan Kristen itu ada beberapa jenis. Contoh kecilnya 1 Pentakosta, 2 Protestan, 3 Katolik, 4 Advent. Itu sudah saya pernah masuki semua. Dan alirannya pun berbeda-beda. Ada yang main drummer lah, main musik lah. Ada yang sampai nangis-nangis lah. Ada juga yang sampai kena bahasa roh lah. Kayak macam bagaimana ya kalau saya pikir itu. Macam ya mau dibilang bagaimana ya istilahnya. Kayak gitu. Ya, saya paham. Maka cara terbaik untuk mendapatkan mau ngasih analogi. Silakan, Ben. Dan dikit ya, MyBray TikTok, dikit analoginya gini. Dan di sisi lain, saya itu agak sedikit iri. Kenapa saya bilang agak sedikit iri? Dibandingkan saudara Muslim kita ini beribadahnya itu tiap hari. Itu pertanyaan saya di leher tadi. Tiap hari, malahan 5 waktu loh. Sehari 5 waktu. Itu juga membuat saya iri lah. Kenapa saya bilang iri? Yang taat agama ini sebenarnya Muslim. Karena satu hari itu pun mereka beribadah itu 5 kali. Dibandingkan Nasrani, Kristen, ibadahnya itu cuma 1 minggu sekali ya. Itu pun hari Minggu. Nah itulah. Mungkin saya juga tidak mau terlalu banyak cari panggung di dunia-dunia TikTok ini. Nanti saya main DM lah selama inspirasi bagaimana bisa mengajarkan saya tentang ajaran Islam. Kayak gitu. Iya. Nggak apa-apa Daeng. Jadi apapun itu yang kita mau tanyakan, tanyakan saja sama Uni Rifa. Waktunya beliau ini ada. Mungkin satu pertanyaan terakhir kita kasih sama Uni Rifa. Kira-kira Daeng ini apa yang mau ditanyakan untuk satu pertanyaan terakhir? Tadi Perah ingin bikin analogi itu karena TikTok sendiri menggunakan kaidah berpikir logika. Silakan. Boleh, lanjut Bang Gores. Iya, aku nanggepin dulu yang tadi TikTok bilang tadi, yang bagian dari TikTok bilang iri soal ibadah di Islam. Iya iri Bang. Kenapa saya bilang iri Bang? Saudara kita Muslim ini 1 hari beribadah itu 5 kali loh. Dibandingkan Kristen ini satu minggu 1 kali. Ya, karena surga itu mahal, MyBray. Surga itu mahal sekali. Jauh lebih mahal daripada dunia dan seisinya. Maka kita membuktikan setiap harinya bahwa kita seorang manusia ini, ya Allah, ini pembuktian bahwa kami layak mendapatkan kasih sayang-Mu.
kami buktikan itu sampai kami mati. Maka itu kami beribadah setiap hari 5 waktu itu. Anyway berdiri bulu-bulu kue. Serius kan? Iya, nanti belajar banyak sama Unik Rifa ya. Gue mau masuk ke analogi sekarang. Nah, di sini soalnya udah mau tahrim. Jadi analogi kawan-kawan kekristenan mungkin ini bisa masuk kepada kalian itu begini ya. Bayangkan sebuah pengadilan, ada ribuan orang di sana menonton. Di depan, paling depan itu hakim tentunya ya. Paling depan itu hakim, lalu di bawahnya ada wakil-wakil hakim, hakim-hakim kecil. Kemudian di tengah-tengah di antara hakim dan para penonton pengadilan ini adalah seorang terpidana yang mempunyai hukuman berat dengan berjunto-junto atau berbanyak-banyak pasal. Dia membunuh, dia memperkosa, dia mencuri, dia berjudi, semualah pokoknya, semua kriminal-kriminal paling berat itu dialah terdakwanya ini. Kemudian ketika pengadilan pun dibuka, hakim berkata, "Wahai kau terpidana, dengan semua dosamu yang berjuntai-juntai ini, maka kau itu akan mati. Kau akan dieksekusi mati hari ini juga." Gitu. Terpidana diam saja karena dia tahu bahwa dia gak akan bisa selamat. Lalu kemudian penonton dan terpidana ini dibawa kaget karena hakim memanggil anaknya yang gak ada hubungannya sama sekali dengan terpidana ini. "Wahai anakku, kesini." Dan anak si hakim pun datang. Kemudian si hakim berkata, "Terpidana, perhatikan aku dan anakku ini. Perkenalkan, ini anakku, dia adalah seorang hakim juga, tapi dia masih junior. Dan perhatikan apa yang aku lakukan kepadanya." Tiba-tiba dari bawah meja si hakim ini, hakim mengambil pisau kecil, dan masih belum terpikir apa yang mau dia lakukan. Tiba-tiba penonton dan terpidana mati ini melihat sesuatu yang mengejutkan. Sang hakim ini menusuk perut anaknya berkali-kali, sampai si anak pun mati, tersenyum dengan nafas terakhir mata